Bayangkan, seorang jemaah haji asal Indonesia sedang melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah. Tiba-tiba tubuhnya berubah, tangannya menyusut, kakinya melebur, dan kulitnya berubah kasar seperti sisik. Orang-orang yang melihatnya sontak menjerit. Beberapa berlari menjauh, sementara yang lain terpaku tak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel ini, tempat kita membahas kisah-kisah penuh hikmah yang bikin merinding. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Dan tuliskan doa terbaik kalian di kolom komentar. Siapa tahu Allah mengabulkan doa yang kalian tulis di sini. Amin ya robbal alamin. Pak Karim duduk termenung di kursi pesawat, menatap awan yang berarak di balik jendela. Jemaah lain tampak sibuk dengan doa dan zikir, sementara pikirannya justru dipenuhi angka-angka bisnis. Dia menghela napas, mencoba menikmati perjalanan menuju tanah suci, tapi hatinya terasa hampa. Sejak muda, Pak Karim hidup dalam gelimang kesuksesan. Perusahaannya berkembang pesat, rumah mewah, mobil berderet, dan rekening yang selalu penuh. Haji bagi dirinya hanya bagian dari prestise sosial. Dia ingin namanya semakin dihormati di kalangan rekan bisnis dan keluarga. Pesawat mulai menurunkan ketinggian. Suara kapten terdengar mengumumkan pendaratan di Bandara King Abdul Aziz. Sebagian jemaah menangis haru, sebagian lagi tersenyum bahagia. Pak Karim hanya tersenyum tipis. Dalam benaknya, dia berpikir perjalanan ini hanyalah formalitas ibadah yang akan segera berlalu. Setelah melewati proses imigrasi, rombongan jemaah naik bus menuju hotel di Mekah. Sepanjang jalan, Pak Karim melihat gedung-gedung tinggi yang berderet di sekitar Masjidil Haram. Hatinya berdesir sesaat, namun dia segera menepis perasaan itu. Saat memasuki kamar hotel, dia melihat koper-koper para jemaah lain sudah tertata rapi. Beberapa dari mereka bergegas mengambil air wudhu dan bersiap menuju masjid. Pak Karim memilih duduk di tepi tempat tidur, menggulir layar ponselnya. Notifikasi bisnis masuk. Sebuah proyek baru sedang berjalan. Dengan cepat, jarinya mengetik instruksi kepada karyawannya. Dia tak menyadari bahwa panggilan ibadah ada di depan mata, menantinya untuk menyucikan hati yang selama ini dipenuhi ambisi duniawi. Tanpa dia sadari, perjalanan spiritual ini akan mengubah segalanya. Sesuatu yang tak pernah terbayangkan akan terjadi di tanah suci. Sesuatu yang membuat Mekah gempar. Pak Karim melangkah menuju Masjidil Haram dengan perasaan datar. Jemaah lain terlihat bersemangat. Ada yang menangis haru, ada pula yang berdoa dengan khusyuk. Tapi di hatinya, tak ada getaran khusus. Begitu memasuki pelataran masjid, suara adzan maghrib berkumandang. Gema suaranya memenuhi langit Mekah, menembus relung hati setiap pendengar. Jemaah berbondong-bondong menuju saf masing-masing. Pak Karim ikut bergabung, namun pikirannya masih melayang ke urusan bisnis yang baru saja ia tinggalkan. Usai sholat, dia menatap Ka'bah yang berdiri megah di hadapannya. Sekilas, ada perasaan kecil dalam hatinya, sesuatu yang sulit dia jelaskan. Tapi dia kembali mengabaikannya. Rombongan jemaah mulai bersiap untuk tawaf. Mereka berjalan perlahan, mengitari Ka'bah sambil melantunkan doa dan zikir. Pak Karim mengikuti langkah mereka, tapi bibirnya tetap terkatup. Pikirannya masih sibuk dengan dunia. 1 putaran, 2 putaran. Pak Karim mulai merasa sedikit aneh. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dadanya terasa sesak. Ia berusaha mengabaikan rasa itu dan terus melangkah. Di putaran keempat, kakinya mulai melemas. Ia merasa ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Kepalanya pening. Pandangannya berkunang-kunang. Napasnya makin berat. Tubuhnya semakin lemas. Lalu tiba-tiba sesuatu yang mustahil mulai terjadi pada dirinya. Pak Karim tersentak. Tubuhnya gemetar hebat. Dadanya terasa sesak seakan ada sesuatu yang menekan dari dalam. Keringat dingin membasahi wajahnya. Langkahnya terhuyung. Napasnya tersengal. Jemaah di sekitarnya mulai melirik dengan khawatir. Lalu, rasa sakit itu datang. Tajam, menyayat,
menjalar ke seluruh tubuhnya. Pak Karim membuka mulut, ingin berteriak. Tapi suara yang keluar hanyalah geraman aneh. Dia merasakan tangannya semakin kaku. Jemarinya seolah menyusut. Kulitnya berubah, bukan lagi seperti kulit manusia. Kasar, bersisik, dingin. Tangannya tidak lagi berbentuk tangan. Kini hanya sirip yang bergerak-gerak lemah. Kakinya melebur, tubuhnya memanjang, otot-ototnya menggembung. Dan saat dia menoleh ke arah pantulan di marmer masjid yang mengkilap, yang dia lihat bukan lagi dirinya, melainkan seekor hiu besar dengan mata kosong yang memancarkan ketakutan. Jeritan pertama terdengar. Jemaah di sekitarnya terpaku. Sebagian melangkah mundur dengan wajah ketakutan. Astagfirullah, apa yang terjadi? Suara seseorang menggema di antara kerumunan. Pak Karim ingin bergerak, ingin berteriak meminta pertolongan. Tapi tubuhnya kini bukan lagi miliknya. Dia terhempas ke lantai masjid, menggelepar seperti ikan yang terdampar di daratan. Suara gemuruh ketakutan mengguncang Masjidil Haram. Para jemaah mulai berlarian, sebagian menangis, sebagian lagi hanya mampu berdiri membisu, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di tengah kekacauan itu, seorang ulama tua mendekati tubuh hiu yang terbaring lemah di lantai marmer. Wajahnya penuh keheranan, tapi juga ketenangan. Lalu dengan suara lantang, dia berkata, "Baca istighfar, ini bisa jadi peringatan dari Allah." Dan di saat itulah, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Pak Karim, atau apapun dirinya saat ini, ingin berteriak, ingin meminta pertolongan. Tapi suara yang keluar dari mulutnya hanyalah desisan aneh. Tubuhnya menggeliat di atas lantai marmer Masjidil Haram yang dingin. Siripnya bergerak tak beraturan, ekornya menghentak-hentak lemah. Jeritan dan tangisan masih terdengar. Jemaah berdesakan menjauh. Ada yang lari ketakutan, ada yang hanya bisa berdiri membatu. Wajah mereka pucat. Sebagian yang lebih berani justru mendekat, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Astagfirullah, ini jin? Ini sihir? Bisik seorang pria dengan sorban putih di kepalanya. Di antara kerumunan, seorang ulama tua melangkah mendekat dengan tenang. Jubahnya berkibar pelan saat dia menatap tubuh hiu besar yang tergeletak di depan Ka'bah. Matanya tajam namun penuh kebijaksanaan. "Siapa engkau?" tanya sang ulama. Suaranya menggema di tengah ketegangan. Pak Karim ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa dia bukan monster, bahwa dia hanyalah seorang jemaah haji asal Indonesia yang kini terperangkap dalam tubuh seekor hiu. Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara lirih seperti ikan yang kehabisan air. Air mata menggenang di matanya, lalu jatuh, membasahi marmer putih masjid. Seekor hiu menangis. Melihat itu, sang ulama menghela napas panjang. Lalu dengan suara yang bergetar, dia berkata, "Ini bukan sekadar kejadian aneh, ini tanda, ini peringatan." Di saat itulah, suara adzan berkumandang. Suara yang biasanya menenangkan, kini justru membawa gelombang keanehan yang lebih besar. Tubuh Pak Karim mulai bergetar hebat. Sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang tak bisa dihentikan. Pak Karim merasakan sesuatu yang mengerikan dalam dirinya. Tubuh hiu besarnya mulai bergetar hebat. Seperti ada kekuatan lain yang berusaha menariknya ke suatu tempat yang tak terlihat. Suara adzan menggema di seluruh Masjidil Haram, menyelusup ke dalam relung hati setiap orang. Jemaah yang tadinya panik mulai terdiam, terpaku melihat keanehan yang terjadi. Tubuh Pak Karim yang menyerupai hiu kini berkedut-kedut tak terkendali. Siripnya gemetar, napasnya tersengal, dan ekornya perlahan mulai menghilang dalam gelombang udara yang tak kasat mata. "Subhanallah," bisik seorang lelaki berwajah teduh di antara kerumunan. Pak Karim ingin berteriak, ingin meminta pertolongan. Tapi lidahnya tak lagi bisa berucap. Mulutnya hanya bisa menganga tanpa suara. Kepanikan kembali meledak. Beberapa jemaah berusaha melantunkan istighfar, sementara yang lain masih terpaku dalam ketakutan. Sang ulama tua yang tadi mendekatinya kini semakin serius menatap tubuh hiu yang perlahan bergetar dan berubah. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, tubuh Pak Karim bergerak liar. Ekornya menghantam lantai marmer,
menimbulkan suara keras yang bergema di seantero masjid. Siripnya mengibas tak beraturan, membuat beberapa orang mundur ketakutan. Kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Tubuhnya mulai memendek, siripnya mengecil, ekornya menghilang. Kulitnya yang bersisik mulai berubah menjadi kulit manusia. Jemaah yang menyaksikan kejadian itu serempak menarik napas dalam. Pak Karim perlahan kembali menjadi manusia. Tapi bukan sebagai pria yang sama seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Sesuatu yang membuat sekujur tubuhnya bergetar hebat. Dan saat kesadarannya mulai kembali, dia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Pak Karim terhuyung. Tubuhnya memang kembali menjadi manusia. Tapi ada sesuatu yang aneh. Tangannya gemetar. Dadanya naik turun dengan napas tersengal. Dia merasa asing dengan tubuhnya sendiri. Seolah-olah masih ada sesuatu yang belum benar. Jemaah yang tadi ketakutan kini semakin mendekat. Mencoba memahami kejadian yang baru saja mereka saksikan. Beberapa orang mengucap syukur. Sementara yang lain masih bergidik ngeri. Pak Karim berusaha berbicara. Tapi suaranya serak. Tenggorokannya terasa kering. Dia ingin mengatakan sesuatu. Ingin bertanya apa yang baru saja terjadi. Tapi sebelum dia sempat mengeluarkan satu kata pun, tubuhnya kembali kejang. Jeritan kembali terdengar. Jemaah yang tadi mendekat kini mundur dengan wajah ngeri. Tubuh Pak Karim bergetar hebat. Matanya membelalak. Dan kulitnya yang tadi kembali normal mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan lagi. Kulitnya yang sempat halus perlahan mengeras. Sisik-sisik kecil muncul di kedua lengannya. Kukunya menebal. Matanya kembali menjadi sayu dan hitam seperti mata seekor hiu. Subhanallah, ini belum selesai. Seru seorang lelaki di barisan depan. Pak Karim jatuh berlutut. Tubuhnya kembali berjuang melawan sesuatu yang tak bisa dia pahami. Dadanya sesak, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Dia ingin menolak, ingin berdoa, tapi lidahnya terasa keluh. Tiba-tiba, sang ulama yang sejak tadi memperhatikannya melangkah maju. Dia mengangkat tangannya. Lalu dengan suara tegas, dia berkata, "Jangan lawan. Serahkan dirimu sepenuhnya kepada Allah." Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar jantung Pak Karim. Dia sadar. Selama ini dia tak pernah benar-benar menyerahkan dirinya kepada Sang Pencipta. Ibadahnya hanya formalitas. Hartanya membuatnya sombong. Dan kini, dia harus menghadapi akibatnya. Tapi sebelum dia bisa mengambil keputusan, tubuhnya kembali ditarik ke dalam pusaran perubahan. Sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Sesuatu yang membuat jemaah semakin gempar. Pak Karim kembali menggelepar di lantai marmer Masjidil Haram. Tubuhnya kini setengah manusia, setengah hiu. Wajahnya masih menyerupai dirinya. Tapi matanya telah menjadi mata predator laut yang dingin dan tak bernyawa. Sisik-sisik kasar merayapi sebagian tubuhnya. Sementara tangan dan kakinya mulai berubah menjadi sirip yang mengeras. Jeritan terdengar dari berbagai arah. Jemaah semakin mundur. Beberapa di antaranya jatuh terduduk ketakutan. Ada yang beristighfar, ada yang menangis, dan ada pula yang hanya bisa terpaku menyaksikan kejadian yang tak pernah terbayangkan ini. Astagfirullah. Ini ujian atau peringatan? Seorang pria bersorban putih menggenggam dadanya. Suaranya bergetar. Pak Karim ingin berteriak, ingin meminta tolong, tapi suaranya hanya keluar sebagai desisan panjang seperti ikan yang megap-megap di daratan. Dadanya makin sesak, seolah ada sesuatu yang menghalangi napasnya. Dunia terasa berputar, kepalanya pusing. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tubuhnya mulai diselimuti kabut tipis yang berpendar aneh. Perlahan, dia merasa tubuhnya semakin ringan, semakin melayang. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa ini semakin membelalak. Beberapa di antara mereka jatuh berlutut, menggumamkan doa tanpa henti. Sementara itu, sang ulama yang sejak tadi memperhatikannya menatapnya dengan penuh kewaspadaan. Ini bukan sekadar peringatan. Suara ulama itu terdengar mantap. Ini adalah teguran langsung dari Allah. Pak Karim merasa seperti ditarik ke dalam pusaran yang tak kasat mata. Dia berusaha melawan,
berusaha bertahan dalam wujudnya yang kini aneh dan menyedihkan. Tapi semakin dia melawan, semakin tubuhnya terasa terkoyak. Lalu, dalam satu tarikan napas terakhir, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuh Pak Karim lenyap dalam sekejap, menghilang begitu saja dari pandangan semua orang. Suasana hening. Tak ada yang berani bersuara. Hanya sisa-sisa gema adzan yang masih terdengar di kejauhan. Kemana dia pergi? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Tak ada yang tahu. Yang tersisa hanyalah lantai marmer yang basah oleh air mata seekor hiu yang pernah menjadi manusia. Suasana Masjidil Haram kembali tenang, tapi hati para jemaah yang menyaksikan kejadian itu masih bergetar. Mereka baru saja melihat sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sang ulama tua menghela napas panjang, lalu dengan suara berat, dia berkata, "Ini adalah tanda. Ini adalah peringatan bagi kita semua." Orang-orang yang mendengar kata-katanya terdiam. Beberapa menundukkan kepala, merenungkan kejadian yang baru saja mereka saksikan. Apa yang terjadi pada pria itu bukanlah kebetulan. Allah telah menunjukkan kekuasaannya. Siapapun yang berlaku sombong, siapapun yang lebih mencintai dunia daripada akhirat, maka dia akan mendapatkan teguran. Lalu sang ulama mengutip ayat Al-Quran dengan suara bergetar. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang datang meliputi mereka atau datangnya azab kepada mereka secara tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya? Quran Surat Yusuf 107. Kata-kata itu membuat jemaah semakin tersadar. Mereka melihat sendiri bagaimana seorang manusia bisa berubah menjadi makhluk lain dalam hitungan detik. Mereka melihat bagaimana seorang pria yang mungkin merasa dirinya kuat dan berkuasa justru tak berdaya di hadapan takdir Allah. Pelajaran dari kisah ini jelas. Dunia hanyalah tempat singgah, dan kesombongan adalah jalan menuju kehancuran. Manusia tak boleh merasa lebih tinggi dari sesamanya. Tak boleh lupa bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan. Dan di tanah suci ini, di tempat paling mulia di muka bumi, satu peristiwa telah menjadi saksi bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tak ada yang tahu di mana Pak Karim sekarang. Apakah dia telah kembali ke alam lain? Apakah dia masih berwujud hiu atau kembali sebagai manusia? Yang pasti, dia telah menjadi bagian dari sebuah kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Masya Allah, sahabat semua. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dunia hanya sementara. Jangan sampai kita sibuk mengejar dunia, tapi lupa pada Allah. Kalau kalian merasa kisah ini penuh hikmah, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian agar lebih banyak yang mendapat pelajaran berharga. Dan tuliskan, amin, di komentar jika kalian ingin selalu dalam lindungan dan ampunan Allah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.